Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang membahas tentang ekonomi makro atau makroekonomi. Apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ilmu ekonomi yang satu ini khusus mempelajari ekonomi secara skala besar dan keseluruhan, global. Ekonomi makro sering digunakan untuk menganalisa dan merancang target-target kebijakan atau kebijaksanaan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkesinambungan, Jadi tujuan ekonomi makro itu adalah kestabilan harga, kesempatan kerja secara besar, pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan kemiskinan. Kita bahas satu persatu, Apa itu tentang kestabilan harga? Jadi ekonomi yang stabil atau kestabilan harga itu perekonomian yang stabil dalam suatu negara, termasuk dalam tingkat pendapatan, lapangan pekerjaan, dan kestabilan harga barang dalam negara tersebut, Ekonomi makro memiliki tujuan agar harga barang dan juga lapangan pekerjaan selalu stabil. Hal ini juga akan berdampak baik untuk suatu negara. Kemudian kesempatan kerja. Angka pengangguran yang tinggi di sebuah negara akan berdampak buruk untuk negara tersebut. Pengangguran yang tinggi akan menjadi beban ekonomi negara. Kebijakan makroekonomi mengatur agar lapangan pekerjaan tercipta sehingga mampu menekan angka pengangguran suatu negara. Kemudian pertumbuhan ekonomi. Tinggi atau rendahnya suatu produksi dalam negeri tergantung ada investasi yang masuk ke dalam negara tersebut. Agar bisa meningkatkan produksi dalam negeri, suatu negara harus memiliki investasi yang tinggi serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan, juga akan meningkatnya produksi dalam negeri yang bisa ditingkatkan dengan baik, Jadi itu termasuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian distribusi pendapatan penduduk yang merata. Salah satu tujuan dari ekonomi makro adalah agar suatu negara memiliki pendapatan penduduk yang saling merata. Pendapatan tersebut didapat baik dari pengelolaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam negara tersebut. Dengan pendapatan yang merata, maka kehidupan penduduk akan menjadi semakin baik, sehingga kualitas manusia dalam suatu negara akan menjadi semakin baik pula, Kemudian terus kemiskinan. Jadi penurunan tingkat kemiskinan adalah salah satu tujuan dari ekonomi makro. Jadi tujuan ekonomi makro salah satunya adalah menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Indikator ekonomi utama, salah satunya adalah produk domestik bruto atau yang di dalam bahasa internasional disebut dengan gross domestic product, yaitu jumlah nilai produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit produksi, di dalam batas wilayah suatu negara. Jadi selama 1 tahun. Itu adalah gross atau PDB, PDB juga dapat diartikan bahwa jumlah produksi baik barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh unit produksi di suatu daerah pada saat tertentu, maka PDB bisa dijadikan alat ukur dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maka PDB bisa dikatakan sebagai indikator ekonomi suatu negara atau untuk mengukur jumlah total nilai produksi di mana jumlah total ini dihasilkan oleh semua orang atau perusahaan baik yang dimiliki oleh lokal atau asing di suatu negara, Selain itu juga yang perlu diketahui tentang PDB selain yang dari definisinya adalah tentang komponen dan rumus perhitungan PDB.
Berikut sedikit penjelasan komponen PDB. Jadi komponen PDB dibagi menjadi 4 ya, yaitu konsumsi private atau private consumption. Jadi menghitung konsumsi dari individu atau rumah tangga suatu perusahaan untuk beberapa jenis barang seperti durable goods, yakni barang yang awet atau tidak cepat rusak, pada umumnya memiliki umur dan yang relatif panjang atau bisa dikatakan lebih dari 3 tahun, contoh motor, mobil, elektronik, dan lain-lain. Tapi tidak termasuk dengan pembelian rumah baru ya. Kemudian non-durable goods, yaitu barang yang langsung dikonsumsi dan habis dimanfaatkan, contohnya makanan, minuman, sepatu, dan lain-lain. Kemudian service, yakni konsumsi jasa, seperti jasa dokter, jasa pelayanan, dan lain sebagainya. Kemudian 2, investasi atau investment merupakan suatu pengeluaran untuk barang modal, contoh pembelian rumah, membangun pabrik baru, program baru, dan berbagai jenis investasi. Yang ketiga adalah pengeluaran pemerintah atau government spending, menghitung semua pengeluaran yang pemerintah lakukan, contoh membayar gaji PNS atau pegawai pemerintah, pembelian peralatan militer, membangun jalan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada ekspor besi atau net ekspor. Jadi menghitung selisih yang didapat dari total ekspor dikurangi dengan total import. Itu yang dinamakan dengan produk domestik bruto. Indeks harga adalah suatu hal yang penting dalam kegiatan ekonomi nasional. Indeks harga dapat digunakan untuk beberapa hal, misalnya sebagai indikator pengukuran kegiatan ekonomi secara general, sebagai gambaran tentang tren dalam perdagangan, juga sebagai rujukan bagi pedagang untuk menentukan harga barang dagangannya sekaligus penentuan jumlah barang. Beberapa indeks harga juga lebih spesifik sesuai jenisnya, misalnya indeks harga petani yang dapat berguna untuk memberikan gambaran atau informasi tentang kemakmuran petani, sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat. Ada pula indeks harga konsumen yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan, terutama pada saat penetapan gaji. Ya, itu tentang indeks barang. Kemudian selanjutnya adalah tentang tabungan nasional. Jadi tabungan nasional adalah jumlah dari tabungan pemerintah dalam anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri, antara lain seperti pajak, dengan pengeluaran rutin seperti gaji pegawai negeri dan subsidi bahan kebutuhan pokok, subsidi migas, minyak, dan gas, dan lain sebagainya. Jadi adalah selisih keuntungan antara penerimaan dan pengeluaran, itu adalah tabungan nasional. Kemudian APBN atau anggaran pendapatan belanja negara, yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi itu tertuang dalam Undang-Undang APBN tahun 2018 yang bertujuan untuk pembangunan Indonesia. APBN ini mencatat seluruh pendapatan yang diterima negara serta belanja atau pengeluaran pemerintah tiap tahunnya. Itu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Desember. Tapi APBN itu juga bisa dilakukan perubahan ya di tengah-tengah anggaran digunakan ya. Dan pertanggungjawaban APBN dilakukan setiap tahun, ditetapkan dalam undang-undang. Itu tentang APBN ya. Kemudian inflasi. Inflasi sebagai kondisi di mana indeks harga barang terus mengalami kenaikan harga saat terjadinya inflasi ya. Jadi inflasi merupakan suatu proses peningkatan atau meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus secara kontinu berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memacu konsumsi atau bahkan spekulasi,
sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga ya, bukan selalu seperti itu. Artinya tingkat harga dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi ya. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Nah, itu jadi inflasi. Kontraksi ekonomi adalah suatu fase di mana siklus bisnis berada dalam ekonomi yang menurun. Secara khusus, kontraksi muncul setelah titik tertinggi dalam siklus bisnis. Jadi banyak ekonom yang menyatakan bahwa kontraksi muncul saat GDP real. Ya, jadi kontraksi muncul. Banyak ekonomi mengatakan bahwa kontraksi itu muncul saat GDP real. Jadi GDP real terjadi sebuah negara terus menurun di 2 kuartal atau lebih berturut-turut ya. Jadi untuk sebagian orang, kontraksi dalam ekonomi bisa menjadi sumber kesulitan karena di saat kontraksi banyak orang kehilangan pekerjaan. Kontraksi ekonomi seperti yang terjadi dalam Great Depression saat Great Depression bisa terjadi bertahun-tahun. Contohnya saat pandemi yang baru-baru ini terjadi akibat COVID-19. Ini sangat luar biasa, PHK di mana-mana. Banyak sektor real dan bisnis yang tutup ya. Sektor pariwisata sangat jadi terpuruk, bisnis perhotelan, pabrik-pabrik banyak yang tidak produksi dan lain-lain. Itu salah satu dampak dari kontraksi ekonomi, yang artinya proses kontraksi ekonomi. Kita lihat lagi kapan terjadinya kontraksi ekonomi. Jadi kontraksi ekonomi atau resesi akan terjadi apabila adanya penurunan produksi disertai dengan penurunan jumlah lapangan pekerjaan dan pengurangan waktu kerja. Kedua, aliran pendapatan individu cenderung menurun, sehingga konsumen membeli barang yang disesuaikan dengan pendapatannya. Jadi tingkat konsumtif dari konsumen juga itu banyak sekali menurun. Mereka hanya membeli sesuatu yang memang dia perlukan. Jadi mulai ada skala prioritas dari konsumen. Kemudian pengecer dan pedagang grosir lebih cenderung untuk menjual barang dagangannya yang berada di bawah level penjualan, ya. Jadi tidak dengan harga yang seperti biasanya. Jadi ada di level penjualan mereka. Ya, menjual barang dagangannya yang tadinya mereka akan para pengecer dan pedagang grosir itu ada batasan-batasan tertentu untuk mendapatkan keuntungan, mereka cenderung menurunkan dengan mendiskon atau lain sebagainya ya. Kemudian yang keempat adalah para pengusaha berupaya untuk mengurangi inventorinya. Mereka akan menjual secepat mungkin ya, tidak menumpuk lagi barang-barang mereka. Selanjutnya adalah yang kelima adalah produksi lebih menurun dibandingkan dengan penjualan. Ya. Keenam, harga berbagai komoditas khususnya bahan mentah cenderung turun dan diskon harga barang menjadi lebih banyak dan lebih besar. Yang ketujuh, biaya produksi cenderung naik tajam karena dibutuhkan waktu sebelum biaya overhead. Ya. Termasuk biaya tenaga kerja tidak langsung untuk disesuaikan terhadap volume bisnis yang lebih rendah. Yang kedelapan, banyak perusahaan yang memasang margin keuntungan yang rendah dan penjualan yang lebih sering. Mayoritas bisnis mengalami penurunan keuntungan. Perusahaan lebih memilih berjualan dengan keuntungan minimal dibandingkan tutup. Ya, daripada tutup mereka akan menjual dengan keuntungan yang minimal. Yang kesembilan adalah kebangkrutan lebih banyak terjadi di mana-mana.
10 adalah pelaku bisnis dan konsumen menjadi lebih peduli tentang masa depan finansialnya. Oke, dampak kontraksi ekonomi atau resesi, dampaknya adalah pengusaha dan bankir banyak yang dilikuidasi, disatukan, di merger, ada yang diakuisisi juga. Kemudian 2, kredit perdagangan dan kredit perbankan akan menurun, dan demikian juga untuk jumlah uang yang beredar. Yang ketiga adalah harga komoditas di grosir dan eceran akan merosot. Yang keempat, tingkat upah akan menurun. Kelima, suku bunga bank terhadap waktu meningkat tajam. Yang keenam, banyak proyek investasi terlantar, bukan hanya ditunda. Banyak sekali pembangunan yang memang malah dihentikan untuk sementara. 7, kerugian bisnis dan kebangkrutan akan bertambah banyak. Ke-8, lebih banyak pekerja yang mendapatkan upah kecil atau menjadi pengangguran. Yang ke-9 adalah sejak masa pengangguran yang lama, semakin banyak keluarga akan menguras tabungan mereka yang dipaksa untuk mengurangi pengeluaran mereka secara drastis. Dampak kontraksi ekonomi itu sedemikian dahsyatnya. Di masa pandemi COVID-19 juga sangat terasa. Semua orang merasakannya. Semua sektor merasakannya. Oke, proses kontraksi ekonomi ya. Jadi komitmen bisnis saat ini dalam investasi pembiayaan modal cenderung menurun, setidaknya sampai ada upaya pemulihan. Jika upaya tersebut tidak dilakukan, maka beberapa bidang investasi akan terus mengalami penurunan dan akan berakibat terjadinya proses kontraksi. Jadi proses kontraksi ini harus memang diantisipasi sebelumnya. Ya, diantisipasi jangan sampai terjadi. Jadi harus diperlambat, bahkan dipulihkan terjadinya kontraksi ekonomi. Oke, terima kasih. Demikian untuk sesi makroekonomi. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.